Oke kawan-kawan, selamat siang. Kembali bersama saya di Bonsai Eksplorasi Gambut. Kali ini saya akan berencana kembali untuk share informasi dan sedikit berbagi tips terkait mengenai perawatan bonsai kelapa yang ada di depan saya ini. Untuk agenda kegiatan kita siang hari ini adalah mencoba untuk mengkondisikan bagian pangkal dari bonsai kelapa tepat dengan gaya nunggung menggantung, yang mana pada bagian dari sisi pangkalnya di sini terdapat sedikit kulit yang masih melekat, yang tentu fungsinya awalnya ini sebagai sebuah perencanaan untuk mengikat sekaligus memperkuat posisi berdirinya batok sehingga tidak terjadi batok cepat lepas. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin berencana membersihkan beberapa bagian dari kulit kelapa yang masih tersisa melekat di bagian pangkal yang mendekati sisi titik tumbuhnya dari bonsai kelapa ini. Baiklah kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu terkait mengenai proses selanjutnya, lebih dahulu saya sampaikan bahwa mengenai perawatan bonsai kelapa itu penting dilakukan secara bertahap dan berkala, sesuai dengan waktu yang tepat untuk melakukan beberapa analisa mulai dari bagian akar, batang sampai daun. Di situ mungkin ada hal yang terkait dengan kutu putih yang mungkin dibersihkan di bagian daun, ada juga akar yang mungkin terlihat di situ perlu direposisi ataupun dibersihkan, dan bisa juga terkait mengenai ada bagian-bagian dari tapis pelepah yang mungkin perlu untuk dikondisikan agar terlihat bonsai itu lebih terlihat menarik dan bagus, sehingga secara umum terbangun nuansa kesatuan yang menunjukkan kualitas bonsai itu memiliki nilai estetika yang bagus. Oke kawan-kawan, kita langsung saja memulai untuk memproses bahan ini agar nampak lebih cantik di situ ya. Oke. Untuk melakukan proses sesuai dengan rencana kita, membersihkan bagian pangkal dari bonsai kelapa. Di situ ada serabut yang masih melekat di bagian pangkal batok tersebut. Ini akan kita bersihkan. Sebelum kita mulai, lebih dahulu kita persiapkan beberapa peralatan yang mendukung untuk bisa menunjang proses ini. Yang pertama mungkin alat ini, catok yang digunakan untuk mengurangi bagian dari serabut ini. Begitu juga sama fungsinya dengan tang ya. Dan selanjutnya gunting juga di situ dibutuhkan. Nanti ada beberapa bagian yang di posisi tertentu bagian dalam perlu untuk dilakukan dengan menggunakan peralatan gunting ini. Dan selanjutnya yang terakhir adalah cutter atau pisau sayat ini ya. Oke, langsung saja kita ke situ. Mungkin yang kita gunakan pertama ini. Selain menggunakan alat, sebenarnya secara manual dengan menggunakan tangan secara langsung juga itu bisa lebih efektif kawan-kawan ya. Nah, ini satu contoh bahan ini menyerap dan menampung air yang tentu itu akan berpengaruh ke bagian pangkal titik tumbuh dari pangkal bonsai kelapa yang nyambung ke bagian batok, sehingga akan menyebabkan proses pelembapan yang berpotensi untuk terjadi pembusukan di situ. Oleh karenanya sebelum terjadi hal-hal di luar semacam itu, kita bersihkan ini. Ya, terlihat lebih detail. Di situ sudah nampak bagian pangkal.
Oke sahabat dan pegiat Bonklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yakni membersihkan beberapa bagian tapis dan menyayat sisi bagian-bagian dari pelepah untuk mengkondisikan agar bonsai kelapa ini lebih terlihat menarik dan punya nilai eksotis. Tadi kita sudah melalui proses menghilangkan bagian serabut yang menempel pada pangkal yang melekat ke bagian batok. Kali ini sesuai dengan tahapan perencanaan yang kedua, membersihkan bagian pangkal, sisa-sisa tapis, dan berikutnya menyayat beberapa bidang dari masing-masing pelepah daun dengan diupayakan agar bagian-bagian tertentu terlihat lebih bersih dan mendukung untuk proses bahan ini akan terlihat lebih menarik, dan tentunya juga harapannya dengan membersihkan ini kesehatan Bonklah akan tetap terjaga. Oke kawan-kawan, kita langsung. Akan tetap terjaga. Oke kawan-kawan, kita langsung. Ini adalah wujud dan karakter dari tampilan akhir sejumlah proses yang sudah kita lalui. Oke kawan-kawan, terima kasih saya ucapkan atas atensi, apresiasi, dan kesempatan untuk bisa bergabung menonton video saya ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Masuk ke tahapan berikutnya adalah membersihkan sebagian dari permukaan media tanam yang terlihat di situ ada serabut gergaji dari bahan kayu.
agar terlihat lebih menarik dan tampil bagian expose akar, maka perlu dilakukan sebagian dari serabut sebagai media tanam penyubur yang tadinya itu dibersihkan seperti yang nampak pada gambar ini secara bertahap.